Mari kita ketahui apa sih metabolisme. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang serta fungsinya berjalan dengan baik. Mari kita ketahui secara ringkas mengenai karbohidrat, lipid, dan protein. Adapun yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida terdiri dari unsur fruktosa, glukosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida terdiri dari unsur maltosa, sukrosa, dan laktosa. Adapun yang ketiga yaitu polisakarida. Polisakarida terdiri dari unsur tepung amilum, selulosa, dan glikogen. Next, selanjutnya protein. Pengertian protein. Protein tersusun atas unsur karbon atau C, hidrogen atau H, oksigen atau O. Kadang-kadang unsur fosfor atau P dan sulfur atau S. Asam amino merupakan unit penyusun dari protein. Asam amino terbagi menjadi beberapa yaitu asam amino esensial, non-esensial, semi-esensial, polar, non-polar, aromatik, bermuatan positif dan bermuatan negatif. Selanjutnya yaitu lipid. Pengertian lipid. Lipid tersusun atas unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Terdiri atas asam lemak dan gliseril dan gliserol. Lipid adalah sekelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Nah, karbohidrat, lemak, dan juga protein akan bertemu di jalur siklus Krebs dengan menambahkan asetil CoA, di mana asetil CoA merupakan bahan baku dalam siklus Krebs yang menghasilkan energi, karbohidrat, lemak, maupun protein. Titik temu dari berbagai jalur berguna untuk menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil dari katabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein ini nantinya akan bermanfaat dalam menghasilkan senyawa-senyawa lain. Nah, senyawa-senyawa lain inilah yang dapat membentuk ATP, hormon maupun komponen hemoglobin dan komponen sel lainnya. Berikut ini adalah proses masing-masing dari metabolisme karbohidrat, lipid, dan juga protein. Yang pertama yaitu karbohidrat. Untuk karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa ini akan memasuki glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat ini akan memasuki proses dekarbolisasi oksidatif untuk menghasilkan asetil CoA. Kemudian, asetil CoA ini akan memasuki siklus Krebs, sedangkan untuk protein sendiri akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini akan memasuki proses deminasi atau traminasi untuk memisahkan gugus amonia yang tidak berguna bagi tubuh. Setelah gugus amonia dipisahkan, maka akan terbentuk berbagai senyawa yang kemudian dapat memasuki reaksi-reaksi apresiasi aerob dalam bentuk asam pirufat. Asam pirufat ini akan memasuki proses dekarbolisasi oksidatif untuk menghasilkan asetil CoA. Kemudian asetil CoA ini akan memasuki siklus Krebs, sedangkan untuk protein sendiri akan dipecah menjadi asam amino. Asam amino ini akan mengalami proses deminasi atau traminasi untuk memasukkan gugus amonia yang tidak berguna bagi tubuh. Setelah gugus amonia dipisahkan, maka akan terbentuk berbagai senyawa yang kemudian dapat memasuki reaksi-reaksi apresiasi aerob dalam bentuk asam pirufat. Kemudian asam pirufat akan memasuki proses dekarbolisasi oksidatif yaitu adalah asetil CoA yang akan memasuki siklus Krebs, kemudian asam alfa katalogtarat, asam surniat, asam oksaloasetat yang akan memasuki keadaan siklus Krebs. Nah, untuk lemak sendiri akan dipecah menjadi dua yaitu asam lemak dan juga gliserol. Asam lemak sendiri akan mengalami proses beta oksidasi sehingga menghasilkan asetil CoA, kemudian akan memasuki siklus Krebs. Sedangkan untuk gliserol sendiri akan masuk ke dalam proses glikolisis dalam bentuk gliseraldehyde 3 fosfat.
Nah, selanjutnya dari proses glikolisis dekarbolisasi oksidatif serta siklus Krebs akan menghasilkan NADH dan VADH yang kemudian masuk ke dalam proses transport elektron dan menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir yang akan menghasilkan ATP dan juga air. Jadi keterkaitan antara katabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak adalah karbohidrat mengalami proses glikolisis, dekarbolisasi oksidatif siklus Krebs, dan juga sistem transfer elektron sehingga akhirnya menghasilkan ATP. Untuk lemak akan dipecah menjadi dua asam lemak dan gliserol. Asam lemak akan diubah menjadi asetil CoA dan masuk ke siklus Krebs. Sedangkan untuk gliserol sendiri akan diubah menjadi fosfogliseroldehyde dan masuk pada jalur glikolisis. Dan untuk protein akan dipecah menjadi asam amino dan mengalami deminasi dan masuk sebagai asam pirufat, asetil CoA dan beberapa zat dalam siklus Krebs. Itulah keterkaitan antara katabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak.